Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Halo. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Iya, kita tampil perdana Bapak ini, jadi mohon kameranya dimunculkan terlebih dahulu. Jadi semuanya dari kelas 10D dan 10E yang sudah bergabung 41 ya. 41 dibilang saya 2 berarti masih 39. Masih kurang berapa itu 2. Oh iya, Anda yang punya studio. Kameranya bisa tolong dan diaktifkan. Yang muncul. Jadi pada pagi hari ini kalian pertama kali ketemu dengan Bapak ya. Jadi untuk blok 3 ini kalian ketemu dengan Bapak nanti di mata pelajaran Iskom di kelas 10B dan E ini, dan kebetulan Bapak juga mengampu materi komputer jaringan dasar atau KJD di kelas 10D dan E. Ya, tapi sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita pada hari ini, terutama pada Senin terakhir bulan September ya, kita bisa tetap semangat, tetap bisa mengikuti proses pembelajaran dalam kondisi pandemi ini secara baik ya. Kita mulai dulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Minta tolong kameranya diaktifkan terlebih dahulu biar Bapak bisa melihat wajah-wajah kalian baru ketemu hari ini ya. Jadi pada pagi hari ini kalian ketemu Bapak pada mata pelajaran sistem komputer atau biasanya kita mengenalnya dengan singkatan Iskom. Ya, kelihatan tulisannya Bapak? Ini ya, kelihatan ya, sistem komputer. Ya, nama Bapak sudah tahu ya di jadwal. Ya. Jadi nama Bapak, Ibu, ya, itu nama Bapak ya. Oke. Tolong sebelumnya nanti Bapak mengingatkan, karena ini blok 3 baru mulai hari ini, untuk sekretaris kelas untuk bisa mendata, mengabsensi kegiatan teman-temannya ya, yang ada di kelasnya masing-masing, yaitu di kelas 10B dan 10E. Jadi, kemudian untuk absensi seperti biasa di kurikulum jangan lupa sebelum waktunya habis, ini tinggal 2 menit ya, tolong diisi sesuai dengan mata pelajarannya. Kita akan mulai. Untuk slide nanti Bapak akan share ya di grup. Kemarin kebetulan Bapak minta izin kepada wali kelas. Di 10D ada Ibu Agrita dan di 10E ada Bapak Hafiz untuk minta nomor dari ketua kelas untuk memudahkan koordinasi. Jadi mungkin yang hari ini tadi Bapak WA, yaitu Mas siapa tadi, Kamil ya, sama siapa satunya, Mas Kamil sama siapa lagi? Yang dari 10D ketua kelasnya siapa? Galih, Pak. Agak kecil suaranya. Coba. Galih. Oh, Galih, Mas Galih. Mas Galih tadi sudah saya WA sama
yang dari 10E Mas Kamil. Jadi nanti setiap pembelajaran Bapak akan berkoordinasi dengan ketua kelasnya. Ya, kita akan mulai terlebih dahulu hari ini, yaitu untuk sistem komputer. Ya, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi dasar memahami sistem bilangan, terutama kaitannya yang nanti digunakan dalam konsep sistem komputer, yaitu bilangan biner, kemudian bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Ya, itu kompetensi dasarnya. Kemudian kaitannya nanti pemahaman kalian bagaimana proses konversi antar sistem bilangan, terutama dalam memecahkan permasalahan dalam konsep komputer, ya, yaitu antar sistem bilangan, baik itu bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan desimal serta heksadesimal. Ya. Pengertian sistem bilangan, ya, kita bicara. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan aja ya, tidak usah bingung. Sistem bilangan. Sistem bilangan ini adalah kaitannya suatu tata aturan penulisan, ya. Jadi tata aturan penulisan atau penyimbulan, ya istilahnya, dalam menentukan suatu nilai bilangan, ya. Atau ya suatu simbol, ya, simbol atau kumpulan dari simbol yang merepresentasikan sebuah bilangan. Jadi artinya dia akan menuliskan nilai berapa dari suatu objek tersebut. Ya. Pada sistem bilangan yang selama ini kita gunakan atau keseharian kita mengenal sistem bilangan desimal. Ya. Sistem bilangan desimal itu yang kita kenal untuk sehari-hari. Ya, angka desimal istilahnya. Yaitu angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Ya. Lanjut. Ya. Jadi itu pemahaman mengenai konsep sistem bilangan. Ya. Penerapannya nantinya dalam sistem komputer, ya, sistem bilangan ini akan sangat krusial dalam konsep sebuah proses di komputer. Ya. Kita mengenal nantinya ada 4 sistem bilangan yang sering digunakan dalam konsep sistem komputer pertama, ya, yaitu yang Bapak sebutkan tadi. Ada bilangan biner, kemudian ada bilangan oktal, kemudian ada bilangan desimal, bilangan yang tadi Bapak katakan bilangan sehari-hari kita gunakan, kemudian ada sistem bilangan heksadesimal. Ya, jadi sistem bilangan nantinya dalam sistem komputer yang terutama yang sering digunakan adalah bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan heksadesimal. Untuk bilangan biner atau nanti dikatakan bilangan dasar atau base, ya, atau istilahnya rakib 2, ya. Jadi bilangan biner itu adalah bilangan yang mempunyai dasar atau basis atau base, ya, atau rakib 2. Ya. Di sini bilangannya hanya mengenal angka 0 dan 1 saja. Jadi dan 1. Jadi kalau kita bicara bilangan biner atau dasar 2 atau rakib 2, itu bilangannya hanya angka 0 dan angka 1.
dan ini 0 dan 1. Ya. Jadi kalau kita ketemu nantinya bilangan biner, kita hanya ketemunya dengan angka 0 dan 1. Ya. Kemudian untuk bilangan oktal atau dikatakan dasar, basis, atau pradik berbasis 8. Ya. Itu bilangannya atau angkanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Jadi kalau tadi bilangan biner itu atau basisnya atau dasarnya 2, itu bilangannya 0 dan 1. Jadi cuma ada 2 bilangan. Ya. Kemudian kalau bilangan oktal atau basis atau dasar 2, dasar 8 maksud Bapak, ya maaf. Itu bilangannya mulai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 dan 7. Jadi total bilangannya ada 8. Sesuai dengan bilangan basisnya. Jadi angka terbesar di bilangan oktal itu adalah angka 7. Ya, angka 7 besar. Kemudian untuk bilangan desimal atau bilangan berbasis 10, bilangan yang selama ini kita gunakan sehari-hari konsepnya, itu bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, itu bilangan yang sehari-hari kita gunakan, yaitu bilangan 0 sampai dengan 9. Bilangan desimal atau basis 10. Jadi total bilangannya kalau kita lihat ada sejumlah 10 mulai 0. Pak, desimal itu kan ada angka 10. Angka 10 itu kan terdiri dari angka 1 dan 0. Jadi masih ada angka di sini. Kemudian juga angka 11 itu kan berarti 1, 1. Angka 12 ya berarti 1, 2. Angka 89 ya berarti kan angkanya juga ada di sini. Jadi artinya bilangan desimal itu penyimbolannya itu hanya menggunakan 10 bilangan komponennya. Ya, jadi basis 10. Kemudian untuk bilangan heksadesimal atau bilangan berbasis 16, ya kita bicara heksa. Heksa ini adalah 16. Ya, ini heksa 16. Ini tadi kalau pi 2, oktal 8, desi 10. Ya, kemudian kita mengenal heksa itu 16. Itu terdiri dari ada angka ya, coba tulis angka 0, 1, 4, 5, 6,
Bapak tadi ngomong sendiri, nggak taunya putus. Ya, sudah. Oke, sekali lagi Bapak jelaskan. Jadi saya cek apa punya saya. Iya. Hah? Oh enggak bisa. Oh sudah. Jadi powerpointnya. Nah, ini khawatirnya anak-anak enggak kelihatan. Oke, sebentar ada kendala, maaf, ada kendala jaringan di sekolah. Tiap hari ya memang jadi. Oh, udah, sama-sama aja. Oh, gitu. Jadi, maaf ya terputus tadi. Bapak ulangi sebentar. Tadi kita sudah sampai bilangan desimal atau bilangan berbasis 10 ya, yaitu dia mempunyai bilangan 0 sampai dengan 9. Jadi total ada 10 bilangan. Nanti di slide Bapak ada penjelasan semua ya. Jadi kalau tadi penjelasan Bapak kurang jelas, nanti bisa dibaca di slide-nya Bapak. Kemudian untuk bilangan heksadesimal atau bilangan berbasis 16, heksa ini adalah 16 ya. Jadi itu terdiri dari angka 0 sampai dengan 9 ya, ada 10 angka 0 sampai dengan 9. Kemudian pada heksadesimal menggunakan simbol huruf juga, yaitu simbol huruf A, B, C, D, E, dan F. Di mana masing-masing untuk A mewakili nilai 10, ya, B mewakili nilai 11, E mewakili nilai 12, D mewakili nilai 13, E mewakili nilai 14, dan F mewakili nilai 15. Jadi totalnya kalau kita bicara tadi bilangan heksadesimal berbasis 16, itu terdiri dari simbol 10 angka ini tadi, 0 sampai dengan 9, ditambah dengan simbol huruf, yaitu A sampai dengan F. Biasanya bilangan heksadesimal itu nantinya dalam keseharian kita, dalam konsep komputer, itu adalah kita gunakan untuk identifikasi penggunaan istilahnya MAC address. MAC address dalam perangkat alat komunikasi, ya, itu biasanya ada angka yang unik di setiap perangkat komunikasi ya, baik itu perangkat mobil kalian, handphone, ya, gadget itu, atau gawe istilahnya dalam bahasa Indonesia, dan laptop kalian yang berbasis jaringan tadi, bisa yang lewat kabel, wireless, atau menggunakan konsep wireless. Dia ada angka unik yang kita sebut dengan MAC address. Itu adalah angkanya adalah bilangan heksadesimal. Jadi angka ini unik di tiap alat komunikasi dan pasti ada. Dan tidak ada perangkat komunikasi istilahnya nomor atau bilangan heksadesimal, terutama yang digunakan untuk MAC address tadi, itu nilainya sama, tidak ada. Karena itu spesifik yang dikeluarkan oleh pabrikan, yang dia mempunyai aturan penulisan untuk nilai
MAC address tersebut. Ya, jadi makanya kenapa sistem bilangan atau yang nantinya kita gunakan dalam konsep komputer itu adalah ada biner, oktal, desimal, dan hexadesimal. Ini sekali lagi kaitannya dengan proses atau sistem yang berjalan di komputer atau unit komputer yang kita gunakan selama ini. Ada yang tanyakan dulu dari 4 sistem bilangan ini? Atau sudah pernah tahu, sudah pernah dengar? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mungkin Bapak juga sekalian menyapa. Aura Putri dari 10D ada? Ada, Pak. Ada. Gimana? Paham penjelasan Bapak? Insya Allah paham. Ya, nanti kalau nggak ngerti ditanyakan ya. Coba di sini ada Bapak menyapa juga Benedikta, Eka, Wijayanti ada? Ada, Pak. Ada. Mana wajahnya ini? Nah, ada Bapak. Ya, di tengah. Ada. Gimana penjelasan Bapak tadi? Jelas, Pak. Ya. Bapak coba menyapa satu lagi. Paula Yudika ada? Ada, Pak. Paula? Ada, Pak. Mana? Kameranya, silakan sebentar. Bapak ingin tahu. Paula, kameranya, sebentar. Tidak bisa kameranya. Jelas, Paula, penjelasan Bapak tadi. Halo? Mudah hafal, Pak. Oh, ya, oke. Ya, sekarang menyapa Bapak dari kelas 10E. Di sini kebetulan ada nama yang sama dengan Bapak ya. Gugu Akila, mana ini Gugu Akila? Wajibi, ada? Ada, Pak. Namanya mirip ini. Kita Iya. ini namanya sama. Ada? Ada, Pak. Masih Bro? Ada. Iya. Oke. Gimana penjelasan Bapak? Bisa dipahami? Paham. Paham. Oke, sebentar mau menyapa lagi dari kelas 10E. Ada Muhammad Uniko Rey. Ada? Ada, Pak. Ada. Gimana penjelasan Bapak tadi? Sampai. Oke, siap. Di sini mau nyoba menyapa lagi dari 10E ada Mbak Violita. Ada? Mbak Violita? Ada, Pak. Oh, ada. Gimana penjelasan Bapak tadi? Bisa Paham, dipahami? Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oh iya, siap. Jadi tolong untuk bagi yang merasa nanti belum paham, ya, bisa langsung chat Bapak, ya. Atau nantinya bisa dibaca lagi di slide-nya. Kita lanjut ke berikutnya. Yaitu kita bicara konsep dasar sistem bilangan. Ya, ini bisa Bapak hapus ya. Ini kita Bapak hapus dulu. Nanti di slide-nya ada semuanya. Format konsep dasar di sini adalah kaitannya dengan format penulisan. Format penulisan dalam konsep nantinya kita menggunakan sistem bilangan ini. Ya, seperti yang saya katakan, nanti dia menggunakan bilangan dasar atau istilahnya base, atau tadi Bapak menyebutnya basis, atau menyebutnya radik. Ya, yang menyatakan dari dasar bilangan tersebut. Ya, Bapak contohkan seperti di slide di situ ya. Contoh, di situ ada contoh bilangan biner, nah, yaitu ada 1101, kemudian basis 2 atau radik 2. Jadi di sini bacanya bukan 1101, tidak boleh.
Ya, kalau dalam konsep biner itu kita mengejanya harus satu-satu angkanya. Ya, jadi 1101 basis 2 yang dikatakan biner tadi. Jadi 2 ini adalah bilangan basisnya. Basis atau dikatakan bilangan radiknya tadi. Atau bilangan dasarnya. Ya, basis radiknya. Kemudian berikutnya bilangan oktal. Dicontohkan di situ bilangannya adalah misalnya 2, 3, 4 basis 8 atau di sini bilangan radiknya tadi adalah 8 oktal ya itu maksudnya. Jadi ini bacanya 2, 3, 4 basis 8. Jadi bilangan basisnya atau radiknya menulisnya agak ke bawah. Kemudian bilangan yang kita gunakan sehari-hari desimal. Misalnya di situ adalah Bapak contohkan 7, 8 basis 10. Ya. Ini bilangan radiknya atau basisnya. Basis atau radiknya adalah 10 tadi. Ya. Dalam konsep keseharian untuk bilangan desimal, yaitu yang bilangan berbasis 10, biasanya kita tidak menuliskan basis bilangan basisnya ini atau radiknya. Ya, otomatis ya bahwa kalau kita menuliskannya tanpa bilangan basis, itu adalah tidak tahu bahwa itu adalah bilangan basis 10 atau bilangan desimal. Oke. Kemudian contoh bilangan berikutnya dalam penyimbulan, dalam konsepnya ya, yaitu bilangan heksadesimal. Ya. Misalnya Bapak punya contoh adalah 1, 2, F basis 16. Ya. Ya. Ini tadi kita bicara konsep dasar ya. Konsep dasar ini kaitannya tata cara kita menuliskan bilangan masing-masing bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Jadi di belakang bilangan tersebut ada istilahnya bilangan basis ya atau radik atau bis ya istilahnya, sesuai dengan kelompok sistem bilangannya. Jadi kalau kita bilangan biner berarti basisnya 2, dituliskan agak ke bawah ya. Kemudian ada oktal, ada bilangan 8 sebagai basis yang turun ke bawah penulisannya. Ada desimal basis 10 ya. Ada bilangan 16. Ini adalah contoh-contohnya saja, di mana angka-angka di tiap sistem bilangan ini sesuai dengan angka-angka yang Bapak sebutkan di awal tadi. Ya, jadi kalau kita bicara bilangan biner itu angkanya hanya 0 dan 1 saja. Kemudian kalau bilangan oktal angkanya antara 0 sampai dengan 7. Angka terbesarnya di bilangan oktal adalah 7. Jadi di bilangan oktal tidak mengenal angka 8. Angka 8 di oktal itu adalah basisnya. Kemudian untuk bilangan desimal atau basis 10 itu angka terbesarnya adalah 9. Ya, kita tidak mengenal bilangan lebih dari 9. Kalau 10 itu dia dituliskan dengan 1 dan 0. Ya. Kemudian bilangan heksadesimal tadi dikatakan ada 10 bilangan mulai 0 sampai dengan 9 ditambah dengan simbol huruf yaitu A, B, C, D, E, dan F. Jadi ada 6 simbol. Ya, 5 simbol ya. 6 simbol itu A sampai dengan F, simbol huruf. Ya.
Ini dicontohkan makanya penulisannya 12F basis 16. Jadi 16 ini adalah bilangan basisnya. Jadi sekali lagi untuk sistem bilangan masing-masing biner, oktal, desimal, dan heksa, di belakangnya ini akan ada semacam bilangan basisnya yang menunjukkan dia kelompok bilangan mana. Itu dalam konsep sistem bilangannya. Ya, jadi artinya kita memahaminya pada bilangan basisnya. Jadi angka-angka yang digunakan atau angka bulatnya di sini sesuai dengan kelompok bilangan atau ketentuan yang di awal tadi. Kita lanjut berikutnya. Spesifikasi bilangan atau sistem bilangan, ya. Sebenarnya kita mengenal di situ ada 16 macam spesifikasi sistem bilangan, ya, yang ada, ya, spesifikasi bilangan. Tapi yang nantinya digunakan itu hanya 4 ini, yaitu binary, oktal, desimal, dan heksadesimal. Jadi kalau kalian perhatikan pada slide Bapak di situ, ya, spesifikasi sistem bilangan ini adalah sistem yang memang sudah ada, tersedia. Ya, di situ binary tadi praktik atau basisnya 2, angkanya simbolnya yaitu 0 dan 1. Kemudian untuk yang basis 3 atau istilahnya kita mengenal istilahnya ternary, ya, ternary, ya, itu raktik 3, angkanya 0, 1, 2. Kemudian ada quaternary, itu basis 4, angkanya 0, 1, 2, 3. Ya, sampai dengan nantinya ada heksadesimal. Makanya di situ juga tercantum ada binary, ada oktal, ya, basis 8 itu ya, kalau kalian perhatikan tabelnya itu ada desimal basis 10 dan terakhir ada heksadesimal. Ya, ada heksadesimal, di situ menyebutnya heksadenary atau heksadesimal. Ya, jadi bilangan di situ ada bilangan basisnya sesuai dengan nantinya adalah simbol yang kita, banyaknya simbol yang kita gunakan. Ya, itu spesifikasi sistem bilangan yang ada. Tapi sekali lagi nanti yang kita gunakan dalam konsep di sini adalah kita hanya menggunakan binary, oktal, desimal, dan heksadesimal. Ya, itu sebagai wawasan kalian aja. Kita lanjut berikutnya. Kita masuk bilangan biner, sistem bilangan biner. Atau bilangan basis 2. Basis 2. Ya. Tadi dikatakan bilangan basis 2 ini adalah angkanya 0 dan 1. Ya. Contoh nantinya untuk basis 2. Ya. Jadi di situ ada contoh 1, 0, 1, 1 basis 2. Kemudian juga Bapak mencontohkan 1, 1, 1 basis 2. Kemudian ada lagi di situ adalah contoh 1, 0, 1, 0, 1, 1 basis 2. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan pada sistem bilangan biner itu kita hanya mengenal angka tadi 0 dan 1 tadi, seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal. Kemudian belakangnya ada angka 2 di masing-masing, agak turun ke bawah penulisannya, itu menunjukkan adalah bilangan basisnya, atau rakitnya, atau dasarnya. Ya, ini di sistem bilangan biner, ya. Di bilangan biner. Kita lanjut berikutnya. Sistem bilangan oktal.
atau bilangan basis 8. Ya, itu dicontohkan tadi. Misalnya ada 5, 6 basis 8, ya. Atau di situ Bapak punya contoh 1, 2, 3 basis 8. Atau juga ada contoh di situ 1, 0, 2, 4 basis 8. Ya, jadi kalau kalian perhatikan pada bilangan berbasis 8 atau oktal, angkanya tadi yang digunakan angka bulat di bagian depan, ya, penimbulannya itu angkanya antara 0 sampai dengan 7 saja. Ya, jadi dia tidak menggunakan angka 8 di atas, tak boleh. Angka 8 ini adalah angka basisnya. Ya, itu contohnya. Angka 8 itu angka basisnya. Jadi penulisannya agak ke bawah. Kemudian berikutnya sistem bilangan desimal. Ya, ini yang bilangan sehari-hari atau kita mengenalnya basis 10 atau radix 10. Ya. Contoh bilangannya, ya, yaitu semua bilangan yang selama ini kita gunakan, ya, dalam konsep keseharian. Ya, di situ Bapak mencontohkan adalah 10, ya, basis 10. 10 ini bukan berarti dia biner, ya, tapi karena kita di sini ada penulisan 10, ya, ini berarti kan dia berbasis 10 atau desimal tadi. Ya. Kemudian contoh bilangan berikutnya ada misalnya 212 basis 10. Contoh berikutnya lagi ada 1099 basis 10. Jadi sekali lagi di sini angka yang digunakan pada bilangan desimal atau bilangan kita sehari-hari, ya, itu kita menggunakan angka tadi, angka 0 sampai dengan angka 9 penimbulannya. Ya, di mana angka 10 di sini pada bagian agak ke bawah di belakang itu merupakan bilangan basisnya. Sekali lagi tadi Bapak menyampaikan untuk bilangan desimal, untuk penulisan bilangan basis di belakangnya atau angka 10 ini tidak wajib. Artinya kalau bilangan tersebut kita tanpa menuliskan bilangan basisnya, orang akan sudah tahu bahwa bilangan tersebut adalah bilangan desimal. Tapi kalau itu pada sistem bilangan yang lain, misalnya tadi berbasis 2 atau biner atau 8 oktal tadi, maka di situ bilangan basisnya wajib ditulis karena untuk mengidentifikasi bahwa bilangan tersebut adalah sistem bilangan selain bilangan desimal. Ya. Kemudian contoh untuk kelompok berikutnya yang terakhir ada sistem bilangan heksadesimal. Ya, atau basis 16. Ya, basis 16. Contoh bilangannya, ya, basis 16. Ada misalnya di situ Bapak contohkan 18 basis 16. Kemudian juga Bapak contohkan ada 1B, ya, maksudnya. Ini juga menggunakan campuran antara angka dan huruf, ya, 1B, ya. Kemudian juga ada 21E basis 16. Kemudian contoh berikutnya lagi ada 101F basis 16. Ya. Jadi ini. Jadi di sini pada heksadesimal tadi kan dikatakan dia terdiri dari angka 0 sampai dengan 9 ditambah huruf yaitu A sampai dengan F. Ya. Ada yang tanya ini Muhammad Fakhrul Rahman. F itu 15 atau 16? F itu adalah 15. Karena kan kita dimulai dari 0. Dimulainya dari 0. Total bilangannya
di heksadesimal tadi adalah sejumlah 16. Ya, jadi sekali lagi untuk F itu nilainya 15. Ya, tadi kan Bapak sudah mendefinisikan ya pada heksa. Ini bilangan desimal ya. Ini heksa. Heksadesimal Bapak tulis heksa gitu aja ya. Ini 0, di sini juga 0. 1 di sini 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. Desimal itu ada 10, berarti di sini adalah A, ya. 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D, 14 itu E, dan terakhir 15 itu adalah F. Ya. Jadi mulainya dari 0. 0 sampai 15 kan totalnya ada 16. Ya, itu konsepnya heksa. Ya, nanti Bapak ada tabelnya, ya. Kita lagi, ya. Kita lihat di situ ada tabelnya. Ya, ini yang Bapak tunjukkan ada tabelnya. Ya, pada slide Bapak di situ tampak, ya. Di situ pada kolom pertama itu dalam format desimal. Kemudian kolom kedua format biner. Kolom ketiga format oktal dan kolom keempat adalah heksadesimal. Ya, seperti yang Bapak tulis ini kebetulan ini contohnya desimal dan heksadesimal itu saja. Tapi pada tabel itu Bapak lengkap ya. Ada tabel konversinya, desimalnya itu berapa, binerinya bagaimana nulisnya, kemudian nilai oktalnya dan heksadesimal. Kalau kalian perhatikan di situ untuk oktal dia berhenti hanya sampai 7. Ke 8 tidak ada sudah oktal, tidak mengenal. Makanya kan di situ Bapak strip. Ya. Jadi untuk biner 0, ya kita nulisnya adalah 000. Biasanya 4 digit yang kita gunakan, 4 digit. Dalam konsep biner itu 4 digit. Kalau 1 dalam binernya adalah 0001. Dari sini ada yang tanyakan dulu tabel konversinya. Sekarang kita lanjut terlebih dahulu sedikit, waktunya tinggal mepet. Ya. Ini tabel lanjutannya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita bicara konversi. Nah, ini sangat penting sekali. Konversi. Ya, konversi ini adalah bagaimana konsep kita mengidentifikasi nilai sistem bilangan itu terhadap sistem bilangan lain. Ya. Di situ contoh konversi yang pertama, konversi antar sistem bilangan. Yang pertama, Bapak contohkan yaitu konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Ya. Dicontohkan di situ Bapak punya contoh nilainya adalah 1011 basis 2 itu kalau kita konversi dalam nilai desimal atau basis 10. Ya. Di situ Bapak membuat cara konsep menggunakan tabel ya. Ya. Yang atasnya ini dalam bentuk biner ya. Ya. Yaitu 1 0 1 1. Bagian atas. Ya. Atas ini biner 1 0 1 1 sesuai simbolnya. Yang bawah kita menuliskan bilangan basisnya yaitu basis 2 semuanya. Kemudian kita menghitungnya, caranya adalah kita beri pangkat 0 mulai dari belakang. 0 1 2
3. Jadi maksudnya pangkat di sini adalah menunjukkan derajat tingkat dari bilangan tersebut. Ya, jadi mulai derajat ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Ya. Jadi tadi bilangannya kan 1, 0, 1, 1. Ini sebenarnya kalau didefinisikan, kalau kita konversikan ke basis 10, ya, itu basis bilangannya menjadi bilangan yang kita pangkatkan, yaitu pangkatnya mulai dari yang paling nilai paling belakang ya, 0, 1, 2, 3. Atau di sini kita punya istilahnya 4 digit ya, digit biner, berarti pangkat terbesar adalah n-1. N ini apa? N ini adalah ini tadi digit binernya ini tadi. Ya, berarti kalau kita punya ada 4 bilangan ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kan 4 digit berarti ya. Ini berarti pangkat terbesarnya nantinya adalah 3. Ya, ini kita lihat di sini pangkat terbesarnya 3. Ya, jadi mulai belakang 0, 1, 2, 3. Sekarang kita tinggal hitung. Ya, di sini nantinya 1 kali 2 pangkat 3 ya, dalam kurung 1 ini mana? Ini 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2. 0-nya ini yang atas ini. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Kemudian ditambah adalah 1 kali 2 pangkat 0. Ya, jadi sekali lagi kalian perhatikan angka 1, 0, 1, 1 ini menunjukkan angka ini tadi, binernya. Sedangkan angka di bawahnya ini adalah angka yang di bawahnya ini. Hasil dari perpangkatan tadi mulai 0, 1, 2, 3. Dalam konsep perhitungan, bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi makanya nantinya dalam konsep hitungan yang nilainya binernya 0 itu kita abaikan karena pasti 0 hasilnya. Ya. Ini kalau kita hitung 1 kali 2 pangkat 3 itu adalah 8. Di sini adalah karena 0 kita tidak akan menghitung ya. 2 pangkat 2 itu 4 kali 0 pasti 0. Ya. Ini adalah 1 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu adalah hasilnya 2. Bilangan berapapun dipangkatkan 1 adalah bilangan itu sendiri. Ya. Kemudian ada 1 kali 2 pangkat 0. Bilangan berapapun kalau dipangkat 0 adalah hasilnya 1. Bilangan berapapun sekali lagi dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Dan bilangan berapapun dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita hitung dijumlahkan 8 tambah 2 tambah 1 ini nilainya 11 atau 11. Jadi untuk nilai 1011 basis 2 kalau kita konversikan ke desimal itu jadi maka di sini 1011 basis 2 kalau kita konversikan ke desimal itu nilainya adalah 11 basis 10. Ya. Kebetulan yang di slide saya kan bilangannya 1101. Bapak menggunakan contoh lain di sini. Ya, jadi kalau nanti lihat di slide dengan yang Bapak jelaskan, Bapak menggunakan bilangan lain supaya kalian juga nantinya paham. Ya, jadi di situ untuk nolnya kebetulan di digit yang kedua dari depan. Kalau di contoh Bapak di slide adalah digit ketiga. Makanya kan di situ nilainya lain. Karena memang Bapak menggunakan nilai yang lain sebenarnya. Oke. Ada yang tanyakan dulu di sini dalam konversi dari biner ke desimal. Ini waktunya kelihatannya tidak cukup. Ya, kita habis jam 9.
kita nanti kalian ketemu dengan Bapak lagi hari Selasa besok ya. Kalian ketemu dengan Bapak Selasa besok, akan kita lanjutkan. Nanti yang jelas pada slide-nya dibaca-baca lagi, dipahami supaya kalian nanti tahu prosesnya di sini. Ya. Jadi kalau tidak paham nanti bisa kalian cat Bapak. Ya. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Ya, kita akan nanti ketemu besok pada jam yang ke 5 ya, Bapak kalian ketemu dengan Bapak lagi. Kita lanjutkan materi ini. Terima kasih di sini, kalian tetap jaga kesehatan, sehat selalu, tidak usah keluar kemana-mana. Kalau mau keluar pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan kalau sudah pulang ke rumah. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Bilang new blim tadi, Bapak dengar suara tapi nggak melihat wajahnya. Kata-kata new blim itu miliknya Yodium atau sekitar Rp15.000. Apa yang membedakan? Ini tadi misalkan kita timbang menjadi 38 kilo. Yang ini min Min 12. 12 X